Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia di mana saja berada, mudah-mudahan kalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dan mudah-mudahan selalu tetap semangat belajar dan istiqomah di dalam belajar di rumah. Semoga apa yang kalian cita-citakan akan sukses selalu menyertai kalian semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya buatkan sebuah video membahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan kepada kalian semua pada minggu-minggu yang lalu, yakni tentang sub pokok bahasan jarak titik ke bidang. Jadi tujuan saya adalah untuk kalian nantinya sebagai bahan perbandingan dari apa yang kalian sudah kerjakan di rumah. Jika masih ada yang salah, bisa menjadi pedoman kalian sebagai kunci untuk membandingkan hasil daripada pekerjaan kalian semua. Jadi langsung saja kita mulai, yakni soalnya ya. Pertama adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi sama dengan 5 cm. Hitunglah jarak 1 titik A ke bidang BDE. Kemudian yang kedua, nanti kalian cari jarak titik A ke bidang BDHF. Dan yang ketiga, kalian nanti cari jarak titik B ke bidang CDHG. Tentunya sebelum kalian menjawab, kalian harus membuat sketsa gambar kubusnya dulu. Oke ya, seperti ini. Jadi ini adalah gambar kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 5 cm. Nah, kemudian kita mulai dengan membahas soal pertama, yaitu titik A ke bidang BDE ya. Ini ya, bidang BDE. Sebenarnya di sini sudah saya tunjukkan ya langkah-langkah di dalam menjawabnya. Namun sebelumnya ya, kalian itu perlu memperhatikan kubus ini ya, dimana dalam kubus ini kalian nanti sebelum menghitung jarak antara titik A dengan bidang BDE ya, tentunya kalian harus bisa mengetahui mana jarak yang dimaksudkan. Dalam hal ini adalah saya tunjukkan ya. Jadi ini titik A. Titik A, kemudian di sini adalah yang diarsir ini adalah BDE, adalah sebuah segitiga. Ini adalah sebuah segitiga sama sisi ya, karena masing-masing sisinya sama, di mana sisinya ini adalah merupakan suatu diagonal bidangnya ya. Jadi BD sama dengan DE sama dengan EB, begitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian dari titik A ke bidang itu mana yang dimaksud jaraknya? Ini ya. Apakah AB, apakah AK, apakah AE, apakah AT, begitu ya. Tentu di sini kita kembali kepada konsep terdahulu bahwa jarak itu adalah merupakan lintasan terpendek terdekat dari suatu objek tertentu ke objek yang lain. Dalam hal ini adalah dari titik A ke bidang BDE, begitu. Nah, tentu di sini kita melihatnya yang terpendek itu adalah yaitu AT ya. AT ini ya. AT. AT ini adalah lintasan yang terpendek dan membentuk sudut 90 derajat di titik T ya, siku-siku di sini. T A T E. Ini sebuah segitiga siku-siku di sini nanti ya. Begitu. Nah, kemudian kita sekarang mengambil
bagian daripada segitiga ini untuk bisa kita menghitung nanti daripada AT itu sendiri ya. Nah, jadi kalau masih seperti ini kadang-kadang bingung ini mana, ini bagaimana cara mencarinya begitu. Jadi harus kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini kita buatkan ya. Nah, seperti segitiga ini. Jadi kita akan membentuk sebuah segitiga AKE yang siku-siku di A. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita tarik ya, kita ambil itu bagiannya. Nah, jadilah terbentuk seperti ini. Jadi sederhana sekarang ya. Nah, itu kira-kira nanti biasakan seperti itu di dalam menyelesaikan soal-soal untuk mempermudahkan di dalam menyelesaikan itu sendiri ya. Baik. Nah, jadi sekarang kita dapatkan sebuah segitiga ya dari kubus tadi itu yaitu AKE. AKE ya. Nah, AKE. Kemudian di sini adalah sebagai jarak antara titik A kepada bidang itu tadi adalah AT yang ini ya. Nah, ini AT. Itu jaraknya ya. Nah, sekarang kita cari sebenarnya ya. Yang tadinya sebenarnya ini belum ada, ini 5/2 akar 2, 5/2 akar 6 itu belum ada itu ya. Nah, itu yang kita cari ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita menggunakan teorema Pythagoras. Sebelumnya yang kita ketahui dulu ya. Apa yang diketahui di sini yaitu AE. Panjang AE itu sama dengan berapa? 5 cm karena itu adalah merupakan rusuk daripada kubus. Nah, ini kan AB sama dengan AE kan begitu. AE begitu sama. Ini jadi AE sama dengan AB sama dengan 5 cm. Kemudian AC. Mana AC? Nah, di sini kita lihat AC ya. AC ini adalah diagonalnya ya. Nah, karena ini diagonalnya maka di sini ya bisa juga kita mencarinya dengan rumus teorema Pythagoras karena ini adalah sebuah segitiga siku-siku di D ya. Nah, itu. Jadi di sini 5, di C juga 5. Nah, sehingga AC sama dengan 5/2 ya. Nah, kalau masih bingung itu silakan buka lagi ya rumus teorema Pythagorasnya nanti. Baik. Kita lanjut sekarang AK. Di sini kita dapatkan AK itu 5/2 akar 2 ya. Nah, 5/2 akar 2. Jadi di sini 5/2 akar 2 itu kita peroleh dari setengah dari AC atau setengah panjang AC. Mari kita lihat AC ya. AC tadi itu adalah ini. Kemudian AK itu kan setengahnya ya, setengahnya. Nah, sehingga di sini setengah kali AC sama dengan 5/2 akar 2 cm ya. Nah, jadi AC kan 5/2 dibagi 2 sama dengan 5/2 akar 2 cm gitu ya. Selanjutnya kita cari KE. Yang sisi miring ini ya kita kan. Ya karena ini adalah merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kita sudah tahu ini panjangnya 5, ini panjangnya 5/2 akar 2, maka KI bisa kita cari, begitu kan, tetap menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti ini ya. KI sama dengan akar AK kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar 5/2 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 ini dikuadratkan menjadi 25, akar 2 dikuadratkan jadi 2, 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, 2/4 sama dengan 1/2 ya, sehingga kita peroleh di sini menjadi 25/2 ditambah dengan 25. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini sama dengan ya akar, nah ini diperoleh 75/2 yaitu dari mana? Kita samakan penyebut. Di sini adalah 2, maka di sini 25 kali 2 dulu sama dengan 50 ditambah 25 jadi 75/2 gitu. Ini juga ini ya. Jadi inilah langkah-langkahnya begitu, walaupun nanti kalau kalian sedang ujian atau semester itu tidak perlu langkah ini, kalau sudah menguasainya langsung saja hasilnya seperti apa. Tapi tidak apa-apa sekarang ini biar kalian paham ya. Nah, jadi sama dengan
akar 75 kita pecah akarnya ya, masing-masing memiliki akar. Ini akar 75, di sini akar 2. Ini kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. Ya, akar 75 itu adalah akar 25 kali akar 3. Akar 25 sama dengan 5 begitu ya. Nah, kemudian di sini akar 2 ya. Nah, kemudian merasionalkan bentuk akar atau pecahannya supaya jangan sampai masih mengandung bentuk akar. Jadi apa? Kita kalikan masing-masing dengan akar 2 ini sendiri ya. Nah, ini akar 2 per akar 2 gitu ya. Sehingga sekarang menjadi 5 akar 3 kali akar 2 menjadi 5 akar 6. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 begitu ya. Nah, ini. Jadi kita sudah temukan panjang KE itu sama dengan ini ya. 5 per 2 akar 6. Oke, kita lanjut karena kita mau cari apa sekarang? Kita mau cari AT ya. Berapa panjang AT ini? Ini yang tujuan kita ini ya, jarak antara A ke garis KE ini ya. Nah, ini lanjutannya sekarang. Baik. Jadi untuk menjawab berapa panjang AT, maka kita menggunakan konsep segitiga ya. Konsep segitiga. Nah, konsep segitiga ya seperti ini, tapi ini adalah rumus umum nanti ya. Yaitu kita menggunakan konsep luas segitiga gitu ya, saya masukkan ya. Nah, itu. Nah, jadi kita lihat sekarang. Dari yang tadi, nah ini kita balik lagi nih ya. Kita balik dulu sedikit ini. Ini kita lihat ya. Nah, jadi di sini bisa kita mencari luas segitiga ini dengan dua cara ya. Pertama adalah kita melihatnya AK ini sebagai sisi alas, AE ini sebagai sisi tinggi. Jadi bisa juga kita katakan alas kali tinggi. Jadi setengah AK kali AE gitu. Atau kita melihatnya di sini segitiga siku-sikunya di sini ya. Jadi bisa juga ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Sehingga boleh juga kita katakan setengah kali EK kali AT begitu kan. Nah, itulah munculnya yang tadi ini ya. Ini luas segitiga AKE sama dengan setengah KE kali AT sama dengan setengah AK kali AE. Nah, sehingga kita peroleh ini sama-sama setengah, ini bisa dibuang, sama-sama dibagi setengah, hilang. Sehingga AT sama dengan AK kali AE ya ini. AK kali AE dibagi KE itu sendiri ya. Nah, sederhana sekarang ini ya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja nilainya masing-masing. AK itu sama dengan 5 per 2 akar 2, AE itu sama dengan 5. KE itu sama dengan 5 per 2 akar 6. Nah, 5 per 2 di sini ada 5 per 2. Masing-masing dibagi. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah tinggal akar 2 kali 5 per akar 6. Nah, ini jadi akar 2 kali akar 5 per akar 6 kalikan dengan sama-sama akar 6 ya. Karena penyebutnya akar 6. Oke. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini akar berapa jadinya ini? Akar 2 kali akar 6 sama dengan akar 12 kali 5 dibagi akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Berarti sama dengan 10 akar 3 per 6. Dari mana 10? Ya ini akar 12. Yaitu 4. 4 kali 3 12. Akar 4 sama dengan 2 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, sisa tadi di sini akar 3 ya, sama dengan 6. Dibagi 6. Nah, sama dengan 5 akar 3 per 3. Nah, ini. Nah, sehingga kita peroleh jarak titik A ke bidang B DE itu sama dengan 5 akar 3 per 3 cm itu ya. Nah, ini tadi saya kembalikan. Nah, ini sebagai catatan penting ini bagi kalian nanti di dalam menentukan ini panjang AD. Kalau kalian nanti jumpai seperti ini bentuknya ya. Ini sebuah segitiga siku-siku. Kemudian di sini ya kita tarik, di sini siku-siku.
maka dapat kita cari panjang AD ya, yaitu dengan rumus ini A kali B dibagi C. Jadi sisinya A ini ya kali B dibagi dengan sisi miring. Baik. Jadi saya kira kita sudah jawab nomor 1. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 2. Nomor 2 adalah tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. A ke bidang BDHF, titik A ini titik A. Bidang BDHF. Nah, ini yang diarsir ini ya bidangnya. Berapa jaraknya ini? Dari titik A ke bidang ini ya. Jadi kalau saya lihat gambarnya ini ya ini tidak terlalu sulit ya. Sudah jelas sekali ini ya, jaraknya ini adalah di sini. Ya. Jadi tidak mungkin dia ke sana ya, tidak mungkin ke atas. Ya. Jadi yang terdekat itu dari A ke bidang itu adalah AK ini ya. AK ya. AK ini dia. Karena ini membentuk sudut 90 derajat antara bidang ini dengan garis ini ya. Nah, itu. Sudah jelas. Nah, tinggal kita mau cari sekarang berapa panjang AK. Jadi sebetulnya ini tidak perlu kita korek-korek ini ya. Karena ini sudah jelas AK itu adalah setengah dari AC. Karena setengah dari AC berarti setengah kali 5 akar 2 sama dengan 5/2 akar 2 cm. Ini kan sudah ya, ini sudah jelas ya. Nah, itu. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 3. Berapakah jarak titik B ke bidang CDHG? Titik B ke bidang CDHG. Ini ya. Ini yang kita arsir ini bidangnya ini. B ke sini berapa jaraknya? Nah, jadi jaraknya ini, ini ya. Jadi jaraknya ini dia BC. Karena BC ini adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan CG. Ya, itu kan? Tegak lurus dengan CG. Nah, sehingga BC ini adalah merupakan jarak dari B ke bidang tersebut ya. Nah, sekarang berapa panjangnya? Ini juga tidak perlu kita cari, ini sudah ada jelas ya. Panjang BC sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 5 cm karena ini adalah rusuk daripada kubus itu sendiri. Oke. Nah, jadi ini ya. Ada titik B ke bidang CDHG sama dengan panjang BC sama dengan 5 cm. Karena titik B tegak lurus dengan ruas garis CG. Dan CG terletak pada bidang CDHG. Ya, barangkali itu saja. Kita sudah selesai. Ya, jadi mudah-mudahan lagi sekali. Kalau memang ada yang kurang, ya mohon maaf. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti bisa pertanyakan lewat WA, ya, atau mungkin lewat yang lain. Silakan ya. Sekali lagi saya sampaikan, selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.